Diceritakan sebuah perusahaan farmasi telah menciptakan obat untuk penyakit diabetes. Perusahaan itu akhirnya ditutup setelah terkuat kabar bahwa mereka melakukan uji klinis ilegal. Dan ternyata obat yang diproduksi menimbulkan efek samping berbahaya. Hingga suatu ketika seorang pria yang terbungkus dengan plastik bangkit di area pembuangan. Dia adalah korban uji klinis yang sudah terinfeksi dan kemudian bangkit menunjukkan gejala agresif seperti zombie. Di sisi lain, ketika hujan turun di tengah gelapnya malam, sepasang kekasih mengalami kecelakaan tunggal setelah ban mobil mereka melindas paku. Tiba-tiba, seorang pria dengan semangat menderek mobil itu ke bengkel milik keluarganya. Pria itu emang kampret, karena dialah yang merencanakan kejadian tersebut hanya untuk meraup keuntungan. Namanya Junggol, putra pertama dari 3 bersaudara. Keluarganya mengolah bisnis bahan bakar dan bengkel. Tetapi saat ini bisnis mereka sedang diambang kebangkrutan. Istrinya yang bernama Namju sedang hamil tua dan dia selalu menyimpan pendapatan mereka untuk biaya kelahiran anaknya yang saat ini diberi nama jackpot. Karena itulah mereka berusaha keras untuk rela melakukan apapun untuk bertahan hidup. Setelah melewati malam yang panjang, zombie sebelumnya akhirnya tiba di desa. Dia bertemu dengan warga sekitar yang nampaknya tidak peduli dan menganggapnya sedang mabuk. Harga dirinya sebagai zombie hancur ketika sekelompok anak kecil melemparinya dengan batu dan menyebutnya gelandangan. Keadaan semakin kacau ketika dia berhadapan dengan seekor anjing yang kemudian mengejarnya. Zombie itu pun bersembunyi di toilet umum. Sementara anjing itu terus menggonggong. Pria tua di lingkungan tersebut datang dengan marah dan mengusirnya. Kemudian dia memeriksa toilet dan bertemu dengan zombie yang sedang bersembunyi. Tisu toilet berhamburan. Pria tua itu pun salah paham dan dia memukuli zombie itu sebelum akhirnya digigit dan tinggal pergi. Sementara itu, adik bungsu Junggol yang bernama Hegol pergi ke hutan untuk mengubur kelincinya yang baru saja mati. Sepulangnya dari hutan, dia bertemu dengan zombie dan anjing yang masih mengejarnya. Hegol pun ikut berlari sebelum akhirnya dia bertemu dengan kakak keduanya, Minggol, yang baru saja pulang kampung. Kedua saudara itu berusaha menyelamatkan diri, namun di tengah pelariannya, zombie pun tertabrak mobil hingga terpental jauh. Orang yang menabraknya adalah Junggol, dan dia menjelaskan bahwa dirinya tidak sengaja melakukan itu. Setibanya di rumah, ambulan datang mengantar pria tua yang sebelumnya digigit zombie. Dan ternyata dia adalah ayah dari ketiga bersaudara yang bernama Mandong. Malamnya, Mandok teringat dengan mendiang istrinya yang selalu memohon untuk pergi ke Hawaii. Dan sampai saat ini dia masih berusaha mengabulkan impian tersebut. Tidak lama dari itu, terdengar suara aneh dari dalam gudang yang ternyata disebabkan oleh zombie sebelumnya. Mandok menyerang zombie itu untuk balas dendam, sementara Hegol meminta bantuan orang-orang yang ada di rumah. Junggol datang dengan jurus tendangan mautnya, membuat zombie itu terdorong dan tertusuk besi. Semua orang terkejut jika zombie itu masih bisa menggerakkan tubuhnya. Setelah melihat referensi film Tren to Busan, mereka akhirnya menyadari bahwa dia adalah zombie. Semua orang segera menjauhi ayah mereka. Akhirnya Namju membuatnya pingsan dan mengurungnya di dalam kontainer. Minggol berusaha mencari informasi sebanyak mungkin tentang zombie dan dia menuliskan semuanya ke dalam buku. Minggol menjelaskan kepada yang lain bahwa virus zombie sejatinya akan menyebar melalui pembuluh darah dan tekanan darah naik. Di saat yang sama, Mandok menunjukkan gejala serupa. Dia bangkit dari tidurnya dan memanjat lubang ventilasi. Dan dia memberikan saran untuk segera melenyapkan ayahnya sebelum terlambat. Ketika Junggol membuat basi pertahanan, Mandok dengan santai datang ke rumah. Semua orang siaga, tapi Minggol dengan cepat menumbuki kepala ayahnya sendiri. Junggol pun marah, dan dia segera mengusir adiknya yang durhaka itu. Zombie diikat di dalam gudang, dan Hegol menamainya Zombie. Dia sangat menyukai Cole lebih dari apapun. Walau begitu, Namju merasa bahwa kehadiran Zombie terlalu berbahaya untuk keluarganya.
Sementara itu, Mandok akhirnya pulih dan dia terlihat lebih muda dari sebelumnya. Teman-temannya terkejut dan mereka bertanya kepada Mandok apa rahasianya yang membuat kembali bugar seperti itu. Mandok menyadari bahwa fenomena itu disebabkan oleh gigitan zombie dan dia mendapatkan ide untuk memanfaatkannya sebagai bisnis. Ketika Mandok membawa CS-CS-nya, zombie akhirnya menghilang dan ternyata Minggol yang membawanya untuk dijual. Namun usahanya gagal ketika polisi menilangnya saat membawa mobil derek dan menemukan zombie yang terikat di dalam bagasi. Mereka pun dibawa ke kantor polisi, di mana Mandok akhirnya datang mengaku bahwa zombie adalah putra bungsunya yang selama ini dia sembunyikan. Tapi mereka akhirnya tahu bahwa gigi zombie telah dicabut dan orang yang melakukan itu adalah Namju. Tidak mau menyerah, Mandok mendapatkan ide untuk mengatasi itu dengan gigi palsu milik temannya. Bisnis pun dimulai. Semua orang mengantri untuk mendapatkan gigitan zombie yang akan membuat mereka kembali muda. Namju pun menyimpan semua pendapatan itu dan membuat yang lain hanya bisa diam tak berkutik. Keesokan harinya, teman-teman Mandok sangat bahagia karena mereka kembali bugar. Sementara itu, zombie mendapatkan kebahagiaannya sendiri saat dia dibawa ke kebun kol yang begitu luas. Hegel pun mengajarinya untuk berbicara, tapi tidak berhasil. Kedekatan itu membuat perasaan Hegel perlahan terus berkembang dan dia mulai menyukai zombie. Di rumahnya, Namju baru mengetahui bahwa tabungannya diambil oleh Mandok untuk pergi ke Hawaii dan dia sangat kesal. Tidak lama dari itu, orang-orang di desa akhirnya tahu kabar tentang gigitan zombie. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, Minggol dan yang lainnya kembali melanjutkan bisnis. Hampir semua orang di desa datang untuk berobat, membuat keluarga itu kaya raya hingga pendapatannya yang terus meroket. Zombie mendapatkan kontainer Mandok menjadi miliknya. Dia juga mendapatkan gigi palsu, style rambut baru, outfit baru, dan kontak lensa. Semua itu membuatnya semakin mirip dengan manusia pada umumnya. Dengan keadaan ekonomi yang mulai membaik, bisnis bensin yang sebelumnya tutup kini kembali dibuka. Semua orang akhirnya menerima kehadiran zombie dan mereka memutuskan untuk makan malam bersama seperti keluarga. Minggol masih ingin meraup keuntungan sendiri. Dia berencana untuk menjual zombie kepada orang yang akan menelitinya. Hegel yang mengetahui itu pun merasa tidak tega, sehingga akhirnya dia terpaksa untuk melepaskan zombie. Di hari yang seharusnya menyedihkan itu, Hegel menyiapkan sekantung kol dan saus untuk zombie. Namun usaha tersebut gagal ketika Minggol menemukan zombie di hutan dan membawanya pergi. Setibanya di terminal, keadaan pun berubah menjadi sangat menegangkan. Ketika orang-orang di desa berubah menjadi zombie, Minggol pergi menyelamatkan diri, sementara zombie hanya terdiam karena dia adalah bagian dari mereka. Invasi mulai menyebar. Sekumpulan zombie datang ke rumah menyerang Hegel dan yang lainnya. Untungnya, buku yang ditinggalkan Minggol memberikan banyak informasi kepada mereka untuk menghadapi serangan zombie. Setelah menyiapkan pakaian anti-zombie, termasuk pelindung untuk jackpot yang masih di dalam kandungan, mereka pun menyusun pertahanan dan menunggu instruksi daripada pemerintah. Namun sayangnya tidak ada satupun berita yang mengabari kejadian itu. Mereka akhirnya tahu bahwa gigitan zombie sebenarnya telah menularkan virus. Hanya saja proses perubahannya sangat lambat. Namun karena sekarang infeksinya sudah menyebar, proses itu akan menjadi lebih cepat dari biasanya. Di malam itu, sekelompok zombie berhasil menerobos pertahanan, membuat Junggol dan yang lainnya berusaha melarikan diri ke gudang. Tidak lama dari itu, Minggol yang berhasil bertahan hidup datang ke rumah dengan membawa mobil, sembari membawa petasan dan berbagai macam kembang api. Niat hati ingin membantu, kejadian itu malah membawa petaka. Api tidak terkendali membuat kembang api lainnya aktif secara bersamaan. Di malam yang mengerikan itu,
Ledakan kembang api menciptakan suasana indah untuk sementara. Minggol pun kembali bergabung dengan saudaranya di dalam gudang. Keadaan semakin menegangkan ketika perut Namju mulai berkontraksi dan sepertinya jackpot akan segera lahir. Para lelaki berencana untuk menderek kontainer dan pergi meninggalkan desa. Dengan pakaian bekas zombie, mereka memanfaatkan baunya untuk menyamar. Berusaha melewati kerumunan zombie untuk sampai di mobil derek. Kabel baja berhasil dikaitkan dan mereka masuk ke dalam mobil. Bodohnya, kunci mobil tertinggal di dalam rumah dan akhirnya mereka terkepung. Salah satu zombie di atap rumah berjalan mendekati tumpukan kabel dan merusak sistem kelistrikan. Di sisi lain, Hegel berusaha memancing kerumunan zombie menggunakan mesin rumput, tetapi akhirnya dia kewalahan dan terjatuh. Untungnya, zombie datang di saat-saat terakhir untuk melindunginya. Di saat yang sama, sistem listrik akhirnya meledak dan mengacaukan suasana. Lampu mulai berkedip diikuti dengan musik yang berbunyi dengan sendirinya. Hegel dan zombie masuk ke dalam gudang. Ketika zombie teralihkan, Junggol berusaha mengambil kunci, tapi kemudian musik berhenti dan suara bayi tiba-tiba terdengar. Jackpot lahir di waktu yang kurang tepat. Sementara Hegel menjaga kontainer dari zombie, Junggol mengorbankan dirinya untuk mengambil kunci mobil dan melemparnya kepada Minggol. Kemudian dia berpesan kepadanya untuk menjaga Namju dan anaknya yang baru lahir. Ketika Minggol menancapkan gas mobil, kontainer bergerak dan Hegel segera masuk ke dalam. Zombie menolak untuk masuk dan dia berusaha menyingkirkan kerumunan zombie. Ketika mobil mengambil ancang-ancang dan menabrak dispenser bahan bakar, bensin bocor dan zombie teralihkan dengan suara cipratannya. Junggol yang ternyata selamat segera masuk ke dalam mobil dan akhirnya mereka pergi meninggalkan tempat itu. Zombie hanya bisa melihat dari kejauhan ketika Hegel terpaksa harus pergi meninggalkannya. Di malam yang tidak terduga itu, zombie akhirnya bisa menyebut nama Hegel untuk pertama kalinya. Zombie lain terpancing dan segera menyerangnya. Di saat itu zombie dengan sisa akal yang dia miliki melemparkan korek api dan meledakkan semua zombie yang ada di sana. Wabah dengan cepat menyebar, menginvasi seluruh negeri dan pemerintah akhirnya mendeklarasikan darurat militer. Setelah melewati malam yang panjang, Junggol menunjukkan gejala terinfeksi dan dia mulai kehilangan akal sehatnya. Ketika semua orang berhenti di tengah jalan, Mandok yang baru saja pulang dari Hawaii muncul dan ternyata dia baik-baik saja. Di saat yang sama, berita mengabarkan bahwa bagi siapapun yang kebal terhadap virus tersebut diharapkan untuk pergi ke markas besar pengendalian penyakit. Sejak saat itu, mereka menyadari bahwa sang ayah memiliki antibodi yang sangat berharga untuk kelangsungan hidup manusia. 6 bulan kemudian, untuk membayar semua kesalahan yang mereka ciptakan, keluarga Mandok membagikan vaksin zombie gratis ke setiap penduduk yang terinfeksi. Junggol pun pulih, begitu dengan zombie yang ternyata masih hidup, dan dia kembali menjadi manusia. Dia selamat karena tumpukan zombie melindunginya dari ledakan. Untuk mengobati mereka yang terinfeksi, Mandok harus menggigit mereka satu persatu. Dia pun terpaksa harus melakukannya. Keluarga itu secara tidak langsung telah menghancurkan seluruh negara, tetapi setidaknya mereka berusaha memperbaiki itu dengan caranya sendiri.